Hari ini Shalom Tiberias yang diberkati dikasihi Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Setiap kami bisa kembali melayani setiap Jemaat Tuhan yang terkasih di pagi hari yang baik ini. Sama-sama di pagi hari ini kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Di akhir bulan ini kita percaya penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tetap tercurah bagi setiap kita, amin. Seberapa banyak yang merasa diberkati Tuhan Yesus sepanjang bulan ini, kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kita satukan hati kita sama-sama umat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di sesi yang pertama di pagi hari ini. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sikapkan hati kita datang menyembah Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Allah yang kami tinggikan, yang kami puji, Tuhan Yesus Allah yang hidup dalam setiap kami. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, buat hari yang baru Tuhan Yesus masih beri bagi setiap kami, buat nafas kehidupan yang masih Tuhan Yesus percayakan bagi setiap kami. Bahkan kami berterima kasih buat kesempatan yang juga Tuhan Yesus masih perkenankan bagi setiap kami, untuk kami boleh datang menyembah Tuhan, untuk setiap kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang telah kami lewati Tuhan. Kami percaya kekuatan kami semuanya berasal daripada-Mu. Kami mau katakan kami gak mampu kalau tanpa Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami gak mampu kalau tanpa Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Sekalipun ada masalah pencobaan hadir di tengah-tengah kami, kami bersyukur Tuhan Yesus gak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Oleh karena di pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami datang menyembah Tuhan, untuk kami datang meninggikan nama Tuhan Yesus. Terlebih di pagi hari ini Bapa, kami ucap berkat untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk negeri Indonesia, negara Republik Indonesia. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah belas kasihan Tuhan, biarlah mujizat Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, jalan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini di bumi, sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan di pagi hari ini sama-sama umat Tuhan, kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Sikapkan hatimu sama-sama umat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Fokuskan hati pikiran kita di pagi hari ini, kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Seperti sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Tutup matamu panggilan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan. Seperti rusa rindu,
rindu sungaimu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Sebab Kaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Kau kekuatan kami Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. mau datang menyembah Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya lebih lagi dari hatimu sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil namanya duduk manamu sama-sama. Angkat tinggi tanganmu dua-dua di hadapannya. Pagi hari. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sambil bangkit berdiri pagi hari ini. Yesus, kita panggil berdiri sama-sama dimanapun kau berada pada pagi hari. Angkat tinggi kedua tanganmu, tutup matamu, dengan imanmu pandang wajahnya. Serukan Kau segalanya bagiku. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Kembali
segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kasih sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia, mari kita puji nama Tuhan Yesus. Mari panggil nama Yesus. Mari andalkan Tuhan. Kami percaya Kau hadir. Kami percaya Kau hadir atas hidup Penderitaan dengan pujian, syukur, sembah bagi nama Tuhan Yesus. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami sampai dengan saat ini, kami mau berserah penuh hanya sama Tuhan Yesus. Apapun yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kami sampai dengan saat ini, kami mau berserah penuh sama Tuhan. Kondisi apapun yang sedang terjadi atas bangsa kami pada pagi hari ini, Tuhan, kami mengucap berkat, bahkan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Sebab hanya Engkaulah juru selamat bagi setiap kami. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Kami berserah penuh sama Tuhan Yesus. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Lebih lagi dari hati. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Satukan hati kita, umat. Aku berserah. Aku berserah.
Kasih tepuk tangan, kasih sorak-sorai di atas kepala kita pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Satu-satunya penebus, satu-satunya juru selamat yang hidup dalam setiap kami Bapa. Kami serahkan Tuhan apapun yang jadi persoalan dalam hidup kami, apapun yang jadi pergumulan di dalam keluarga kami, apapun yang jadi kerinduan bagi bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami datang menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk menyelamatkan setiap kami. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya. Biarlah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, sukacita Tuhan Yesus turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang memuji nama Tuhan. Sama-sama umat Tuhan pagi hari ini kita katakan, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala. Kita boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan ku tak pandang. Dari gereja dan suku Manat boleh tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan, buat kebaikan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama diberikan. Dan dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari tepuk tangan di atas kepala kita pagi hari ini yang bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama Bapak Ibu. Kita pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Di hatiku kaulah saudara dan sekali lagi katakan ku tak pandang. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari andalkan Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, katakan kaulah. Mari lambaikan tangan kita di median. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Mari bersyukur sama Tuhan Yesus. Katakan semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Panggil namanya dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, boleh katakan dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sama-sama yang bersyukur. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari sama-sama yang mau bersyukur lebih lagi kita tepuk tangan. Sebab kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, penyertaan-Nya sempurna bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah
Boleh sama-sama Tiberias nyatakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Nyatakan, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Tetap bersuka cita, amin, apapun keadaannya, di dalam rumah Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Sama-sama lebih dahsyat lagi dong Bapak Ibu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Bertemu dalam kasih Tuhan Yesus, bertemu dalam kasih-Nya, amin, berkumpul dalam anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, dan mengasihimu. Mari bersuka. Bisa lebih dahsyat lagi Tiberias. Kita beri tepuk tangan kemuliaan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Mari sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi Tiberias. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Dia memberikan setiap kita kemenangan, kepastian bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Yang bersyukur, yang percaya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya. Boleh tepuk tangan dong yang dahsyat buat Tuhan. Mari sama-sama tetap bangkit berdiri. Kita mau bersyukur. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Sejenak Bapak Ibu mari doa sama Tuhan Yesus. Bersyukur sama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kami datang hanya dari Tuhan Yesus. Pertolongan kami datang hanya dari Tuhan Yesus. Di tengah situasi yang tidak pasti, kami mau bersyukur. Kami percaya bahwa semua yang terjadi pasti seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami boleh terus berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami percaya di akhir zaman ini, setiap kami yang terus melekat sama Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, diurapi dengan minyak, hidup dalam kekudusan pertobatan. Kami percaya Tuhan pasti menjaga setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap berkat buat bangsa kami. Kami ucap berkat buat Indonesia, dijaga Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus, aman, damai, tentram. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami ucap berkat buat bangsa kami, disayang Tuhan, penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa hati setiap kami, kami bawa nyanyian kami, hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus dengan hati bersyukur. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Ini doa setiap kami, berseru berharap dalam Yesus. Mari nyatakan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah. Oh, ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari bawa hati, bawa nyanyian Bapak Ibu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Boleh tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus, buat penyertaan bagi Bapak Ibu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, dengan bangga selamanya takkan goyah, takkan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya.
Mari sejenak pagi hari ini Bapak Ibu boleh doa sama Tuhan Yesus. Doa sejenak sama Tuhan pagi hari ini. Di mulutmu ada kuasa. Mari doa sama Tuhan Yesus. Ucap berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau layak kami sembah, Kau layak kami puji. Kami bawa doa kami buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama angkat tangan Bapak Ibu, ucap berkat. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama lebih lagi. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yang bersyukur kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Diminas bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yang mau doa buat bangsa kita, kita beri kemuliaan sama-sama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi dengan iman. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita yang berkuasa. Haleluya.
Tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkuasa bagi setiap hidup kami. Tidak hanya berkuasa bagi hidup kami, Tuhan berkuasa bagi bangsa kami. Tuhan berkuasa atas seluruh alam semesta. Maka kami bawa doa kami bagi Indonesia. Indonesia disayang Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya gereja Tuhan dipagari Tuhan, dijaga Tuhan. Setiap orang benar dijaga Tuhan. Kami percaya pemulihan, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Karena kami percaya di bangsa kami Tuhan Yesus, Engkau bekerja melawat setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Segala puji syukur kami kembalikan bagi Tuhan Yesus yang sangat mengasihi setiap kami. Segala puji syukur kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang Tuhan, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang membawa damai adalah orang yang mau menghadapi atau mengatasi atau menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas. Juga adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana menyenangkan. Kita harus bisa menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Kita melepaskan pengampunan akan membuat kita lebih mudah dalam mengendalikan hati untuk marah. Kendalikan hati terhadap marah. Marah yang tidak terkendali akan merugikan diri kita sendiri. Karena itu kendalikan dengan berdoa pada Tuhan agar mendapat ketenangan hati, lalu lepaskan pengampunan dan fokus kepada kebaikan Tuhan Yesus. Kendalikan hati kita terhadap dendam. Dendam merupakan belenggu yang akan mengikat hidup kita dalam kebencian. Mari lepaskan dendam dan sakit hati dengan mengampuni, maka kita akan berjalan dalam kedamaian hati. Kendalikan hati terhadap menghina orang lain. Penghinaan adalah hal yang negatif dan kejam. Karena sekalipun kita manusia berdosa, manusia yang hina sebetulnya di mata Tuhan, kita ini berharga. Dan Yesus datang untuk ciptaannya. Kendalikan hati dari tinggi hati. Kesombongan akan meracuni hati kita dan awal mula kehancuran. Rendahkan hati dan libatkan Tuhan dalam setiap usaha kita, maka Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Hari Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat menyaksikan video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama umat Tuhan, di pagi hari yang baik ini kita mau terima pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk edisi Minggu tanggal 31 Agustus 2025 dengan judul Percaya kepada Kedaulatan Allah pada Masa Kini. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur. Tidak resesi, tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, percaya kepada kedaulatan Allah pada masa krisis. Yang pertama, perkatakan firman Tuhan selalu. Mazmur 46 ayat 4 dan 5. Juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Dan di dalam Matius 4 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita hidup bukan dari makanan lahiriah saja. Melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan pasif dan mulailah bertindak dengan mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman-Nya. Latih dan biasakan diri kita untuk menjalani hidup setiap hari hanya berdasarkan firman yang Tuhan berikan kepada setiap kita. 2, kita hiduplah seperti Yesus hidup. Amsal 11 ayatnya yang ke-17. Kita lihat gaya hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengampuni. Siapa yang harus diampuni? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena pada masa krisis yang sering kita lakukan adalah kita menyalahkan diri kita sendiri. Akibatnya kita terjerat pada perangkap iblis, yaitu kita tidak dapat mengasihi atau mengampuni orang lain. Tuhan mengizinkan kita melewati krisis untuk merubah gaya hidup kita. Siapapun kita di dunia ini sebagai orang percaya,
kita harus sadar bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat kita. Tuhan Yesus menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang ketiga, tetap tenang dan tidak panik. Yesaya 30 ayat 15, juga di dalam Matius 14 ayat 27. Tidak sedikit kita anak-anak Tuhan jadi panik ketika krisis tiba-tiba datang. Ingatlah dengan tinggi dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Kita perlu tenang ketika hadapi krisis. Kita perlu menyediakan waktu kita dan mulai mendengar suara Roh Allah yang akan berbicara, tenanglah. Karena dalam ketenangan kita akan lebih peka mendengar suara Tuhan. Yang keempat, jaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Kolose 3 ayat 2, Roma 12 ayat 2, Lukas 22 ayat 42. Kita harus menjaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Karena itu selalu arahkan pikiran kita kepada perkara-perkara Tuhan, kepada perkara-perkara yang di atas. Krisis yang kita lewati sangat menentukan apakah kita akan menuai buah kemenangan atau tidak. Rendahkan diri kita untuk mentaati Allah dan tidak membatasi Allah dengan pikiran kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh jadi berkat, jadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama menerimanya di pagi hari ini. Sama-sama umat Tuhan, kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan. Satukan diri kita, satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang, sebab hanya ada damai sejahtera saat kami melekat sama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan, buat sukacita yang juga Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dimanapun kami berada pada saat ini, biarlah urapan Tuhan, biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan Yesus mengalir terjadi dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat sukacita, buat hadirat Tuhan yang Tuhan limpahkan di pagi hari bagi setiap kami. Bahkan kami mau siapkan hati kami di pagi hari ini juga Tuhan Yesus, untuk Tuhan berkati setiap kami, untuk Tuhan ingatkan, Tuhan Yesus lawat setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Ajar setiap kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, ubahkan setiap kami, kuatkan setiap kami. Bahkan kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dari mimbar kudus ini, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memimpin setiap langkah kita, Tuhan yang memimpin setiap kita. Angkat tinggi kedua tangan kita umat Tuhan. Hati syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Tuhanlah yang membimbing, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan
Tuhan Yesus. Buka hatimu, umat Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi ini Tuhan Yesus kami datang beribadah kepadamu. Oleh karena kasih kebaikan Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Baik jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias pada hari ini, dan juga jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada. Hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baru, hari yang baru. Dan kami imani di dalam nama Yesus, hari yang baru, ada pengharapan kekuatan yang baru, ada berkat perlindungan yang baru yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan setiap anak-anaknya. Di dalam nama Yesus kami imani firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat, damai, sejahtera. Firman Tuhan mengadakan tanda mujizat bagi setiap orang-orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala yang jahat, yang kekurangan diberkati berlimpah kasih setia Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata sempurna atas kehidupan kami. Di akhir zaman kami imani janji Tuhan yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang siap diberkati dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur hari ini beribadah pada Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat baru? Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih salam lagi kanan kiri saudara dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Depan belakangnya sekitarnya juga boleh. Saudara yang di live streaming dimanapun berada, selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita baik. Tuhan kita setia. Kita berikan tepuk tangan pujian buat Allah yang baik, Allah yang setia. Haleluya. Senang jumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias, juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di live streaming. Dan kita akan lihat berkat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk sama-sama saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama kitab Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 21 dan 22. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Haleluya. Bersama-sama kita perhatikan yaitu firman Tuhan pada hari ini. Semua yang mau mencatat silakan siapkan catatannya. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Bersama-sama katakan dengan saya tiang awan. Katakan tiang api. Haleluya. Dan hari ini firman Tuhan saya beri tema tiang awan dan tiang api. Puji Tuhan. Ini tentang yaitu bukti penyertaan Tuhan kepada anak-anaknya, kepada umatnya. Amin. Siapa yang percaya sepanjang umur hidupnya disertai Tuhan Yesus? Oh haleluya. Amin. Ini adalah janji kepada saudara dan saya sebagai orang percaya.
Saudara, sedikit latar belakang tentang ayat ini, ya, bangsa Israel keluar dari yaitu perbudakan bangsa Mesir. Ya, tentunya saudara tahu tentang cerita itu karena itu cerita sekolah minggu, Saudara Bapak Ibu ya. Bagaimana mereka keluar dari Mesir, Allah pun yang berperkara atas kehidupan bangsa Israel. Ada tulah yang sampai 10 banyaknya saudara. Tulah pertama sampai tulah terakhir, tulah ke-10. Dan pada saat tulah 10, ya saudara selesai, akhirnya bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, saudara. Ketika mereka keluar dari Mesir, Allah menuntun umatnya. Ya, memang Allah memakai Musa. Allah bersama dengan Musa, bersama dengan Harun, dan juga ya di tengah perjalanan bangsa ini akhirnya dituntun juga oleh Yosua dan Kaleb sampai di tanah perjanjian. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, bangsa ini tidak tahu harus ke arah mana. Ya, bangsa ini tidak tahu harus berjalan lurus atau belok kanan atau belok kiri. Karena zaman dulu belum ada Google Map. Ya saudara, pada zaman itu saudara, ya belum ada yang namanya penunjuk arah atau GPS seperti zaman sekarang. Saudara, enak kalau zaman sekarang ya kan, saudara keluar dari rumah mau kemana nih gitu kan, mau ke Mall Kelapa Gading, oh tinggal diketik di Waze-nya. Ya saudara, tinggal diketik Mall Kelapa Gading, langsung keluar arah jalannya, lewat lurus, belok kanan ya, bahkan bukan hanya jalannya, ada estimasi waktunya. Iya saudara, oh estimasi waktu ya kira-kira 10 menit sampai deh di lobi selatan. Ya kira-kira seperti itu ya saudara ya. Bahkan sampai di lobi sebelah mana ya saudara, sampai di parkiran itu jelas. Tapi zaman itu saudara Bapak Ibu, ya penunjuk arah sama sekali tidak ada. Ya bahkan berapa lama akan berjalan ke depan mereka tidak tahu. Ini yang hari ini kita akan pelajari saudara Bapak Ibu, bahwa ya beberapa ya saudara orang-orang Israel sempat mengeluh kepada Musa dan kepada Harun. Ya berapa lama lagi nih kami di padang gurun. Ya kalau saudara ingat ya kenapa kami harus melewati ya padang gurun ini. Padang gurun itu saudara Bapak Ibu adalah satu tempat yang asing. Ya tempat yang benar-benar tidak mereka ketahui. Ya saudara, mereka tidak pernah melewati padang gurun tersebut. Ya, dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka benar-benar mengandalkan tuntunan bimbingan Allah melalui Musa. Ya saudara, dan semua ya rekan-rekannya Musa. Bahkan Musa pun ya tidak tahu harus berjalan ke arah mana Tuhan, maka mereka disertai oleh tiang awan dan tiang api. Sama-sama katakan tiang awan, tiang api. Haleluya, puji Tuhan. Seperti apa sih ya tiang awan, tiang api itu Pak Pendeta? Apakah tiang awan, tiang api itu hanya perkataan saja atau memang benar-benar bisa dilihat? Mereka memang benar-benar merasakan, mengalami penyertaan Tuhan. Dan mereka melihat saudara, jadi bukan hanya seperti fenomenal alam, seperti ini kira-kira saudara, ini kira-kira ilustrasinya saudara ya, gambaran ilustrasinya. Kalau saudara lihat ya ada dibagi dua, yang terang dan yang gelap. Yang terang itu tentunya tiang awan pada saat siang hari, ya yang gelap itu tiang api pada saat mereka beristirahat di malam hari. Saudara, ya tentang beberapa fakta tentang tiang awan, tiang api ini saudara, mereka berjalan, orang-orang ini bangsa Israel berjalan itu sesuai dengan pergerakan dari tiang awan atau tiang api. Gimana maksudnya Pak Pendeta? Jadi kalau tiang awannya bergerak, mereka bergerak. Kalau tiang awannya berhenti, mereka berhenti. Itu adalah satu tanda dari Allah, dari kerajaan sorga untuk menggerakkan mereka. Ya saudara, baik itu siang hari atau malam hari. Ya, pada saat malam hari ketika tiang api itu berhenti, maka di sanalah mereka harus berkemah. Maka di sanalah mereka beristirahat. Ya, selama tiang awan itu ketika siang hari terus bergerak, maka saudara bangsa Israel juga terus bergerak. Ya saudara, ada satu fakta lagi yang luar biasa saudara Bapak Ibu, di mana Allah melindungi umatnya dari kejaran bangsa Mesir. Saudara, tiang awan dan tiang api ini bukan hanya berjalan di depan, tapi ada waktunya, ada masanya tiang awan ini pindah ke belakang. Bisa saja, apa yang gak mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa ada di depan, Tuhan juga bisa ada di belakang. Tuhan bisa ada di kanan kiri saudara dan saya. Dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Dia menyertai saudara dan saya. Dia memelihara saudara dan saya. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika pasukan Mesir mengejar bangsa Israel, umat ini saudara, maka tiang awan itu tiba-tiba dari depan itu berpindah ke belakang. Dan ketika tiang awan itu berpindah ke belakang, maka itu menyebabkan yaitu pandangan pasukan bangsa Mesir itu menjadi gelap.
Kenapa? Karena tertutup tiang awan. Jadi mereka tidak bisa ngejar bangsa ini, Israel ini, saudara Bapak Ibu. Ketika mereka kehilangan penglihatan, ketika mereka kehilangan arah, ya, karena mereka nggak tahu ini bangsa ini kemana nih jalannya, lurus atau ke kanan atau ke kiri, ya, dan akhirnya menjadi jauh. Di saat itulah mereka melewati yang namanya Laut Teberau yang sulit mustahil dilewati oleh manusia kecuali oleh tangan Tuhan. Iya saudara, kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa buat kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Amin. Ketika mereka melewati Laut Teberau itu dan mereka sudah selesai, ya saudara, bangsa Israel itu mengejar, dan ketika mereka ada di tengah-tengah Laut Teberau, Allah membuat Laut Teberau itu tertutup dan mereka semua tenggelam, ya saudara, menjadi bagian sejarah sampai hari ini. Tapi bangsa Israel, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Amin. Saudara dan saya, hari ini kita bersyukur, ya, hari ini kita melihat berkat firman Tuhan, ya, saudara dan saya, kita percaya tiang awan, tiang api adalah pelindung, ya saudara, gambaran perlindungan dan penuntun bagi saudara dan saya. Seperti lagu yang tadi kita nyanyi sebelum firman Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Amin. Dalam perjanjian baru, penyertaan Tuhan itu yaitu berbentuk Roh Kudus. Tapi dalam perjanjian lama, nubuatnya adalah tiang awan dan tiang api. Iya saudara, bahwa digenapi dalam perjanjian baru, penyertaan Tuhan yang sempurna yaitu Roh Allah yang ada pada saudara dan saya. Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh yang menyatakan kekuatan, roh yang menyatakan damai sejahtera, roh yang menyatakan keselamatan dan perlindungan, roh Tuhan yang menghibur saudara dan saya. Hari ini apapun permasalahan pergumulan bebanmu, apapun kecemasanmu, percayalah, serahkan pada Tuhan. Roh Kudus menghibur, memberi kekuatan, memberikan iman kepada saudara dan saya. Jangan takut, jangan cemas, Dia Tuhan yang menyertai, Dia Tuhan yang menyelamatkan, Dia Tuhan yang melakukan mujizatnya bagi saudara dan saya. Siapa yang percaya mujizat Tuhan itu nyata? Oh haleluya, berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Nah pagi ini kita akan belajar sama-sama apa makna dari tiang awan, tiang api. Yang pertama, tiang awan, tiang api itu adalah tanda penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, penyertaan Tuhan sempurna. Ya, iya saudara, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Pernah dengar lagu itu? Walaupun ada tantangan, ada pergumulan, penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Ya saudara, penyertaan yang sempurna itu penyertaan yang membawa damai sejahtera. Mungkin saudara di dunia ini ada yang bisa menyertai, ada yang bisa menemani. Tapi apakah bisa membawa damai sejahtera sejati? Hanya Yesus yang sanggup, yang membawa saudara dan saya, yang pasti melakukan atas hidup saudara dan saya. Damai sejahteranya diberikan kepada saudara dan saya. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, kita tetap bisa berkata Tuhan baik, Tuhan setia, dan Tuhan pasti tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus buat janji Tuhan. Haleluya. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama janji Tuhan ini saudara ya. Di pagi hari ini bersama-sama. 1, 2, iya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan takut, jangan patah hati. Janji Tuhan ini untuk saudara dan saya di hari-hari ini juga. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib saudara Bapak Ibu. Bahwa Tuhan sudah berjanji dari zaman bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan berjanji bahwa Dia sendiri yang akan berjalan di depan saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, apapun tantangan, apapun keadaan kita, apapun musim dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi hari-hari ini, ya, saudara, kalau saya ngomong terjadi hari-hari ini, saudara ngerti dong ya, apa yang sedang terjadi di sekitar kita, apa yang sedang terjadi, saudara, ya, saudara mungkin di dalam kehidupan, ya, setiap orang di negara ini, saudara Bapak Ibu, ya, saudara dan saya kita adalah anak-anak Tuhan yang disayang Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan takut. Dia menyertai saudara dan saya. Bukan hanya di saat tertentu, bukan hanya di musim tertentu, tapi sampai pada kesudahan zaman.
Siapa yang percaya? Tuhan Yesus menyertai sampai kesudahan zaman. Katakan amin. Haleluya. Dia berjanji. Ya saudara, sama-sama sekali lagi imani janjinya. Tuhan berjanji. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan berjanji. Katakan bersama saya, aku tidak perlu takut. Amin. Tapi nyatanya saudara Bapak Ibu memang ya saudara, sifat dasar manusia memang masih banyak orang yang merasa Tuhan udah janji, Tuhan sudah nyatakan kasih pertolongan dan kebaikannya ya, tapi memang manusia kadang-kadang muncul yang namanya cemas dan takut. Nah, kenapa sih kita akan lihat saudara, kenapa sih manusia cemas dan takut? Padahal manusia sudah mendengar janji Tuhan. Bahkan manusia tahu janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan. Bahkan Tuhan berjalan di depan kita. Kalau kita tahu ya Tuhan ada berjalan di depan kita. Saya punya anak kelas 5 SD. Ya saudara, dia tahu saudara kalau saya jalan duluan di depan dia, ya saudara, dia merasa tenang, dia merasa aman, tidak ada yang perlu dia takutkan. Kenapa? Karena dia tahu waktu saya berjalan di depan dia tahu, dia percaya bahwa saya akan berjalan menuju ke meja kasir untuk membayar mainannya dia. Bisa paham maksud saya? Dia percaya, dia pede banget saudara, dia pede banget. Ya saudara, waktu dia minta sesuatu, lalu saya jalan duluan di depan dia, ya saudara, saudara, saya belum nyampe di meja kasir, dia udah lompat duluan. Dan dia tersenyum lebar, dia berkata, terima kasih Dedi, terima kasih. Saya pernah cerita sama saudara ya, saya di rumah dipanggil Dedi, tapi nama saya tetap Jeffrey. Saudara ketemu saya di luar jangan panggil pendeta Dedi, jangan saudara. Itu ada lagi yang lain. Ya saudara, biar agak keren saudara ya, di rumah dipanggilnya Dedi. Ya, oh Dedi, thank you, terima kasih Dedi. Dia tahu saudara, kalau papanya, ayahnya atau mamanya berjalan di depan dia, ada kepastian sukacita, katakan amin. Ada kepastian janji yang pasti akan ia terima, amin. Saudara, lebih lagi. Ya saudara, kami orang tua di dunia, saudara dan saya, kita orang tua di dunia yang banyak lemahnya, yang banyak kurangnya. Bahwa ketika kita berjanji di depan keluarga kita, di depan anak-anak kita, kita tidak akan ingkari janji itu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia berjanji, dia berjalan di depanmu. Dia berjanji semua kebutuhan, keperluanmu Tuhan pelihara. Dia pasti cukupkan, dia pasti berikan. Jangan cemas, jangan takut, bergantung pada Tuhan. Kau akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya saudara, saya catat beberapa hal saudara, ya apa saja sih yang membuat orang merasa takut atau cemas dalam hidupnya. Ada beberapa hal, ada 5 saudara. Yang pertama, ketidakpastian masa depan. Tapi Tuhan janji, Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu yaitu tentang rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan celaka, tapi rancangan berkat, rancangan damai sejahtera. Jangan takut kuliahmu, jangan takut studimu. Masa depanmu di dalam Tuhan selama engkau berjalan bersama Tuhan. Masa depanmu, studimu pasti diberkati. Amin, berhasil. Yang kedua, biasanya orang cemas, takut kekurangan atau kebutuhan tentang kebutuhan hidup. Filipi 4:19 berjanji, sebab Allahku akan memenuhi segala keperluan. Ya, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, ya saudara, ancaman dan musuh. Biasanya orang jadi cemas dan takut. Waktu bangsa Israel diancam oleh orang besar yang namanya Goliat. Ya, orang ini maksudnya fisiknya besar, ya saudara. Apakah mereka berani? Oh, gentar saudara. Mereka takut saudara. Tapi yang menghadapi Goliat justru seorang Daud yang kalau kata orang semekot saudara. Saudara pernah dengar semekot? Semeter kotor. Jadi saudara, tingginya sama Goliat itu jauh beda banget. Tapi justru yang mengalahkan Goliat adalah seorang Daud yang tidak dipandang, yang mungkin tidak diperhitungkan. Di sanalah Allah memakai setiap orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia, tapi melekat dan mengandalkan Tuhan. Kau pasti diangkat naik, kau pasti dipromosi, kau pasti akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Orang-orang diurapi, dibela Tuhan, diberkati, berhasil, penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat saudara, kenapa manusia biasanya cemas dan takut? Karena kesepian dan merasa ditolak. Yosua 1 ayat 9 mengatakan janji kepada saudara dan saya, jangan tawar hati, jangan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau dan aku pergi. Katakan amin saudara. Yang terakhir, yang kelima, biasanya orang takut mati. Iya saudara, orang takut yang namanya penderitaan. Alkitab firman Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan
besertaku. Amin. Sama-sama katakan sekali lagi, Tuhan besertaku. Oh haleluya, kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini saudara, jadi berkat baru bagi kita, penyertaan Tuhan adalah kepastian, bukan perasaan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, kepastian. Yes, kepastian bagi saudara dan saya. Ya saudara, mungkin kita tidak bisa mengetahui tentang musim, tentang keadaan, tentang situasi, tapi kita tahu satu hal, bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menyertai usahamu, Tuhan pasti menyertai keluarga rumah tanggamu, Tuhan pasti menyertai masa mudamu. Dan setiap ketakutan, kecemasan yang membuat manusia menjadi cemas, jadi damai, tidak ada damai sejahtera, oleh darah Yesus, Tuhan berjanji. Ini adalah satu kepastian bagi saudara dan saya. Saudara dan saya menjadi sehat, menjadi sembuh, menjadi berhasil, diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Tidur nyenyak, panjang umur, dibangkitkan pada akhir zaman. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bertemu dengan seorang bapak, ya saudara, namanya Abraham. Ya saudara, Abraham nama baptis, ya saudara, nama aslinya Alamsyah. Jadi setelah dibaptis saudara, namanya Abraham Alamsyah. Ya saudara, dia dalam pekerjaannya, pekerjaan yang cukup berat karena dia bekerja di lapangan, saudara Bapak Ibu. Satu hari saudara, kira-kira tanggal 18, barusan tanggal 18 Agustus, dia bangun tidur saudara, dia merasakan yang namanya sakit perut, benar-benar sakit. Ya bukan seperti sakit perut yang mohon maaf saudara mau ke belakang gitu saudara, tapi perutnya melilit gitu saudara, tapi tidak rasa mau mau buang air ya saudara. Dan pada saat itu saudara, dia mengambil keputusan untuk datang ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dicek, didiagnosa mengalami usus buntu akut. Usus buntu yang memang harus ada operasi dan tindakan dan lain-lain. Ya, dan sampai di rumah sakit saudara, dia dikatakan harus dirawat. Tapi dia menyatakan imannya, dia berkata, saya tidak mau dirawat, saya mau pulang saja. Dan dia berangkat, dia pulang dengan iman bahwa akan baik-baik saja. Ya saudara, dan ketika dia sampai di rumah, dia beribadah ya pada hari Minggunya, dia sakitnya tidak terasa lagi. Ya saudara, mungkin pada saat sampai di rumah sakit diberikan penenang atau vitamin dan lain-lain. Tapi ketika hari Minggu kemarin tanggal 24, ya saudara, dia datang sebelum hari Minggu, sebelum datang tanggal 24, dia merasakan sakit yang luar biasa. Sakit, benar-benar sakit luar biasa. Ya, dan saudara, dia ya mengimani janji Tuhan. Tuhan sudah beri perjamuan kudus minyak urapan, dia datang besoknya untuk beribadah. Dan kami kasih minyak urapan, kami kasih berikan perjamuan kudus. Ya, kami katakan kepada Abraham, ya saya berikan darah Yesus mengalir di tubuhmu, ususmu menjadi baru, sempurna sehat. Karena darah Yesuslah ya yang menyembuhkan, yang menyelamatkan kita. Saya tanya kepada kamu, percaya itu? Amin Pak, saya percaya. Imani itu terjadi atas hidupmu, maka ususmu menjadi baru, bebas dari tindakan, bebas dari operasi. Tidak ada usus buntu. Dia pulang, ya 2 hari kemudian saudara Bapak Ibu, ya sekitar tanggal 26, 27 saudara, dia merasakan justru sakit yang lebih luar biasa dibanding sakit yang pertama. Ya saudara, dan akhirnya dia datang kembali ke rumah sakit di daerah Tangerang saudara Bapak Ibu. Sampai di sana ya dia mengatakan bahwa ya ini sakit sekali luar biasa, dan ya petugas yang di sana memeriksa, melihat diagnosanya, wah ini harusnya dioperasi Pak. Ya tapi sebelum dia ya masuk ke ruang tindakan, sekali lagi dia terima darah Yesus dan dia imani bahwa ususnya menjadi sehat, ususnya baru, ususnya sembuh. Katakan amin. Saya berdoa saudara dan saya, kita punya jantung baru. Oleh darah Yesus, saudara dan saya ginjal baru. Oleh darah Yesus, paru-paru kita baru, sempurna sehat. Amin. Saudara, setelah ada tindakan, setelah dicek semuanya saudara, dokter yang mendiagnosa dipanggil sama dokter yang mencek ini saudara. Dan dilihat diagnosanya bahwa benar ada usus buntu. Tapi setelah dicek 2 kali, tidak sesuai hasilnya dengan apa yang didiagnosa. Tidak ditemukan usus buntu sama sekali, sempurna sehat. Diberkati, hari itu juga menjadi sembuh secara mujizat oleh karena darah Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebenarnya tadi saya sempat siapkan ada boleh ditolong ditampilkan ya. Semoga saudara cukup jelas kelihatannya. Mungkin judul kopnya, suratnya di atas ada ya, RSUD Tangerang, dan
Mohon maaf kalau isinya itu kurang jelas gitu saudara, karena fotonya mungkin dari foto amatir saudara Bapak Ibu ya. Dan hari ini saudara dan saya kita melihat penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu indah bagi saudara dan saya. Kalau Abraham Alamsyah disertai, disembuhkan saudara dan saya, hari ini kita disertai dan disembuhkan, diberkati berhasil, penuh kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Yang kedua, ya, apa makna tiang awan, tiang api? Adalah satu bimbingan dan petunjuk dari Tuhan. Ya, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan membimbing. Haleluya. Seringkali kita menemukan yang namanya, ya saudara, kesulitan. Ya, apa yang harus saya lakukan, Pak? Apa yang harus saya kerjakan, Pak? Ya, saya harus gimana, Pak? Saya nggak ngerti lagi, Pak. Sebenarnya Bapak Ibu, ya seringkali orang Kristen kita semua tahu apa yang saudara dan saya kita harus lakukan, kita harus kerjakan. Ya, yang pertama-tama ketika kita menghadapi tantangan pergumulan, datanglah lebih dulu kepada Tuhan. Iya, saudara. Jangan datang kepada manusia. Datanglah dulu kepada Tuhan. Libatkanlah Tuhan. Ya, saudara. Dalam setiap tantangan pergumulan hidup saudara dan saya, langsung datang pada Tuhan. Karena apa, saudara Bapak Ibu? Tuhanlah yang membuka jalan keluar bagi saudara dan saya. Setelah kita datang pada Tuhan, kalau kita mau datang kepada manusia, monggo silahkan. Mungkin saudara ya butuh ya yang namanya orang ahli, orang yang tahu tentang yaitu pergumulan atau tantangan yang mungkin saudara ya sedang hadapi. Misalnya saudara menghadapi tantangan dalam rumah tangga, perlu bimbingan firman Tuhan, orang yang ahli, artinya ya hamba Tuhan. Ya saudara, atau mungkin pendeta, ya saudara, untuk berdoa bersama-sama. Atau mungkin saudara mungkin menghadapi tantangan, ya saudara, atau pergumulan di dalam misalnya ekonomi, ya saudara tanya sama orang yang mungkin ngerti ekonomi. Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya hari ini kita lihat firman Tuhan. Bilangan 9, 16 dan 17. Yuk kita buka cepat. Bilangan 9, 16, 17. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Seperti yang tadi kita sudah lihat ya, gambar ilustrasinya. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Haleluya. Ini menjadi satu tanda bahwa Allah menyertai, menuntun setiap anak-anaknya. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, jadi berkat yang baru. Jangan kita berjalan tanpa Tuhan. Dan jangan kita berhenti jika Tuhan memanggilmu untuk melangkah. Ya saudara, katakan amin. Kalau Tuhan belum katakan berhenti, jangan kita berhenti. Jalan terus bersama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan memanggil kita, teruslah untuk melangkah. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Ya saudara, Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, saya percaya kalau kita terus bergaul bersama dengan Tuhan, kita terus mendekat bersama dengan Tuhan, kita hidup dalam doa, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya saudara, kita hidup dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, di dalam perjalanan kita along the way, saya percaya saudara Bapak Ibu, pasti ada satu tanda atau satu bimbingan petunjuk dari Tuhan. Ya saudara, entah Tuhan akan bawa saudara dan saya kepada satu orang yang tepat, ya, atau mungkin Tuhan akan berikan ya saudara rohnya yang kudus untuk menuntun kita, memberikan tanda kepada kita. Untuk apa? Mungkin untuk berhenti sebentar, berdoa, ya saudara. Atau ya saudara, ya Tuhan banyak sekali ya punya petunjuk atas hidup saudara dan saya. Salah satunya saudara Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat taat kepada Tuhan, namanya Nuh atau Noah. Nuh mengikuti petunjuk dari Tuhan. Ya saudara, dan Nuh ya sudah mengikuti roh Allah yang akhirnya menuntun keluarganya selamat masuk bahtera, dan ia juga bisa kembali menginjakan kakinya di darat ketika air bah yang menutupi bumi itu semakin surut. Dia tahu dari mana, ya saudara, bahwa Tuhan memberi petunjuk, Tuhan memberi tanda. Dia tahu bahwa air bah itu sudah surut, ya saudara, airnya sudah selesai dari seekor burung merpati yang dia kirim lalu kembali. Kita lihat Kejadian 8 ayat 11. Yuk sama-sama kita lihat saudara. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Haleluya. Saudara, sehelai daun zaitun itu berbicara tentang pengurapan Tuhan. Bicara tentang pengurapan Tuhan, bicara tentang roh Allah. Mengajar saudara dan saya, bagaimana kita mengalami petunjuk Tuhan, bagaimana kita mengalami tanda dari Tuhan. Kita harus bergaul dengan roh Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui itu adalah roh Allah. Roh Allah adalah roh yang membawa damai
sejahtera. Jadi saya sederhanakan saudara Bapak Ibu, saya seringkali saudara berkata, bahkan ngobrol sama istri, bahkan saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang mungkin bertanya kepada saya. Sederhana, tandanya, petunjuknya sederhana. Kalau damai sejahtera, itu dari Tuhan. Kalau tidak damai sejahtera, berarti bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah membawa saudara dan saya dalam kesulitan. Seringkali manusia dalam kesulitan, manusia itu sendiri yang membawa dirinya dalam kesulitan. Yes, Tuhan gak mau saudara dan saya menderita. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau saudara dan saya bahagia dan selamat. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Itu sebabnya hari ini dengarlah, Tuhan mau saudara dan saya mengalami, ya saudara, tuntunan, petunjuk Tuhan. Urapi dirimu dengan minyak. Saudara Bapak Ibu yang ada minyak urapan di rumah, urapi rumahmu. Rumahmu dijaga malaikat sorga. Rumahmu diberkati, katakan amin. Rumahmu dijauhkan dari setiap niat orang-orang jahat, katakan amin. Rumahmu dijaga malaikat, amin. Keluargamu, keluargaku. Ya, saudara mungkin ada keluarga yang sudah lansia, ya sudah opung boru, opung doli, opa, oma, kakek, nenek, popo, engkong, ya di rumah sedia minyak urapan. Amin. Supaya apa? Supaya nggak kepleset di kamar mandi. Halo? Iya, saudara. Saudara mungkin senyum-senyum ya, saudara. Berapa banyak saya ketemu sama jemaat Tuhan, aduh Pak jatuh, aduh Pak kepleset, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya dijaga malaikat. Amin. Dimanapun saudara dan saya melangkah, kita diurapi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Tuhan. Ya, saya percaya saudara Bapak Ibu, Roh Tuhan akan membawa kita pada keselamatan. Roh Tuhan akan meluputkan saudara dan saya. Mazmur 91 dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Amin. Bagaimana Tuhan membimbing kita, menuntun kita? Ya saudara, setidaknya ada 6. Saya catat di sini. Yuk kita buka cepat. Yang pertama melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Yang kedua melalui Roh Kudus. Tuhan menuntun kita melalui doa. Yang keempat, Tuhan menuntun saudara dan saya melalui pemimpin rohani dan sesama yang bijak. Saya ingat saudara Bapak Ibu, tahun 2020, ya saudara, awal tahun Januari saya ditawari untuk berangkat pergi ke Israel. Januari 2020. Ya saudara, kalau saudara ingat 2020 itu Covid masuk saudara. Ya kira-kira bulan apa? Ada yang masih ingat bulan apa? Maret, betul saudara. Saya ditawari Januari saudara, dan persiapan ya saudara, dan saya katakan oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan ya untuk ya kebaikanmu. Lalu saya ya izin saudara kepada gembala. Singkat cerita saudara Bapak Ibu, gembala pada saat itu tidak menjawab. Ya, dan waktu gembala tidak menjawab, saya bingung sendiri saudara Bapak Ibu. Tuhan, ini jadi pergi apa enggak ya Tuhan? Ya masa saya memaksa untuk jawaban, gak mungkin saudara Bapak Ibu. Ya pada saat itu mendiang pendeta Pariaji gak menjawab apa-apa. Ya, dan ketika beliau berdiam saudara Bapak Ibu, ya bukannya apa-apa, tapi seringkali kalau beliau diam itu artinya beliau sedang berdoa. Ya, dan saya nggak mungkin memaksa, Pak, gimana Pak jawabannya Pak? Nggak mungkin saudara. Ya, jadi saya tunggu saudara, sambil menunggu, ya saya dan keluarga berdoa, Tuhan tolong kami, beri petunjuk, Tuhan tuntun kami, bimbing kami. Ya saudara, keluarga beberapa ada yang udah belanja duluan, saya bilang, karena saya udah cerita, ya saudara, waduh ada yang udah ke Mangga 2 beli koper, beli jaket bulu-bulu. Ya, saya bilang mau ngapain? Mau ke Israel. Israel panas bulan Juli saya bilang. Ya namanya mungkin mereka belum pernah ya saudara. Jadi saya bilang itu enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Jaket yang tebal-tebal itu bulan Juli di Israel enggak bermanfaat. Bulan Juli di Israel itu panas. Saya bilang jadi yang biasa-biasa aja. Ya tapi udah persiapan ini. Nanti belum tentu, belum ada jawaban. Ya, dan masuklah di bulan Maret saudara. Saya ingat 15 Maret 2020 adalah ibadah terakhir. Ya saudara, setelah itu saudara, cabang ibadah semuanya kita libur. Ibadah di rumah. Ya, dan saudara pada saat itu saudara, saya sangat bersyukur, dan saya bersama keluarga, ya saudara, khususnya bersama dengan istri kami merasa dan kami percaya bahwa kami adalah orang yang sangat disayang Tuhan, sangat beruntung. Kenapa? Iya saudara, karena 1 minggu sebelumnya saudara, Gembala Sidang mengatakan, you lebih baik di Jakarta, you bantu saya, you ya pokoknya ada di dekat saya, temani saya, you gak usah berangkat. Ya secara nggak jadi berangkat deh, secara dalam pikiran saudara ya. Tapi hari itu saya mengucap syukur, dan kami sangat-sangat mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan. Amin. Ya saudara. Poin yang keempat tadi boleh ditampilkan, melalui pemimpin rohani yang bijaksana, diurapi Roh Kudus. Kita doakan para pemimpin kita diurapi Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Kita doakan pemimpin kita, ya Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Amin. Dimanapun berada. Saya sangat mengucap syukur. Kenapa? Karena dari nasihat beliau saya nggak jadi pergi. Pada saat itu saudara ada berita, ya saudara, pada saat pandemi datang di Israel itu saudara, orang tidak boleh keluar, orang tidak boleh masuk. Jangankan orang, saudara tahu sendiri tentara Israel, semut aja nggak bisa lewat. Ya, dan saya bayangkan bagaimana kalau ya nasib kami kalau udah sampai di sana tidak bisa kembali ke Indonesia, nggak boleh keluar lagi. Waduh.
ya pasti akan kangen masakan Indonesia, nasi Padang, gado-gado, babi rica. Ya saudara Bapak Ibu, tapi syukur karena kasih Tuhan. Amin. Tuhan menuntun setiap anak-anaknya melalui setiap orang-orang yang diurapi. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menuntun, membimbing melalui tanda-tanda dan keadaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, melalui damai sejahtera di dalam hati setiap orang-orang percaya. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Haleluya. Karena ini ayat yang sangat luar biasa, saya undang kita semua untuk membaca bersama-sama. Haleluya. Saya mengundang juga rekan-rekan worship team boleh bersama-sama bersiap-siap. Kita baca dari ayat 9, 1, 2, iya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada apa? Batu. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, makna tiang awan, tiang api, perlindungan dan keamanan dari Tuhan. Katakan amin. Kemahmu, rumahmu dijaga pasukan malaikat sorga. Perjalanan saudara dan saya dijaga malaikat sorga. Katakan amin. Saudara dan saya hari ini penuh kemuliaan Tuhan. Ada hadirat Allah. Tiang awan, tiang api itu adalah gambaran hadirat Allah. Iya, saudara. Apa sih hadirat Allah? Hadirat Allah itu apa? Kehadiran Tuhan. Kalau Allah hadir di tengah-tengah saudara dan saya, Allah berjanji 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Allah hadir. Hari ini kita lebih dari 3 orang, amin. Hari ini kita, saudara dan saya berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Apalagi belum dihitung sama yang live streaming. Yang live streaming, wah pasti lebih luar biasa lagi saudara. Kita berkumpul pada ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk hidup saudara dan saya. Untuk keluarga kita, untuk Indonesia, katakan amin. Kita berdoa untuk hari-hari ke depan hidup saudara dan saya, anak cucu kita, katakan amin. Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya, Dia Tuhan yang setia. Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saya mengutip pesan pengajaran dari Gembala Sidang kita mendiang Pendeta Pariaji. Di akhir zaman ini Tuhan janji, kita yang terima kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan tidak dirusakkan. Keluargamu, keluargaku dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Urapi keluargamu, urapi rumahmu. Sebelum keluar rumah, jangan lupa doa. 1 tetes minyak urapan ini di atas kepalamu. Kalau kau punya iman, saudara percaya penuh, saudara dari saya di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Bahkan kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita adalah bagian dari negara ini. Kita ucap berkat untuk negara ini. Kita berdoa untuk kehidupan ini. Tuhan janji saudara dan saya tidak dirusakkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bersama, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Kita berikan tepuk tangan pujian yang paling meriah buat Tuhan bersama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Lagi bersama dengan
iman percaya. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, oh, kau tetaplah Allah menolongku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama Bapak Ibu diberikan. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tepuk tangan buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna bagi Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di akhir zaman ini kami percaya setiap kami yang melekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan, kami pasti dijaga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan kami. Namun lebih dari itu kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami doa buat hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani, setiap kehidupannya bersama keluarga besarnya disayang Tuhan, dijaga Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Sebagai rasa syukur kami di pagi hari ini, kami akan membawa persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha, toko dagangan, karir, pekerjaan, dibuat Tuhan naik menjadi kepala bukan ekor, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan Yesus, dengan hati bersyukur, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita di pagi hari ini. Selamat memberi dengan hati mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Lebih sungguh lagi, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, sambut sakramen perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan iman, tubuhmu dan darahmu. Kita boleh kembali bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkan
Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan, pikiran, perkataan, perbuatan kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak saraf kejepit. Oleh darah Yesus tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus mata kami sehat, kami tolak operasi. Oleh darah Tuhan Yesus jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, oleh darah Yesus kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus kami umur panjang, kami percaya sempurna sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa minta kepada Tuhan. Saudara boleh berseru minta pada Tuhan. Saudara boleh sungguh-sungguh datang minta pada Tuhan. Jika ada keperluan, jika ada kebutuhan, jika ada cita-cita, harapan yang hari ini kita mau doakan, minta pada Tuhan Yesus. Percayalah penuh, jangan bimbang. Tuhan Yesus nyatakan mujizatnya bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Orang yang sungguh-sungguh berseru dan berharap kepada Tuhan. Mujizat itu nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita pada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara di padang gurun. Kami raih janji firman Tuhan. Di akhir zaman ini kami yang terima kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dalam nama Yesus kami tolak segala fitnah, niat orang-orang jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami dan keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga, terangkat ke sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang kami injak.
berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh dan Tuhan Yesus kembali, kita boleh bangkit berdiri, kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, percaya tubuh dan darahnya menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kita. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ada minyak, mari angkat minyakmu. Yang belum punya, nanti saudara boleh menerima dari depan. Saudara yang di live streaming, bersama-sama dengan iman kita pada Tuhan Yesus, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita dijaga malaikat, sehat sempurna, warga sorga, panjang umur. Tangan kita suatu hari digandeng Tuhan Yesus untuk terbang pesta kekal di kerajaan sorga. Dalam nama Yesus, maka setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan. Satu persatu dalam nama Yesus. Janji Tuhan dinyatakan atas kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, maka setiap kami berjalan dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya berkat kasih anugerah Tuhan dinyatakan sempurna atas kehidupan anak-anakmu yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih setia, berlimpah penyediaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga suami istri diberkati Tuhan, rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah. Berkati ya Tuhan Yesus, anak-anak muda pandai, cerdas, berhasil, masa depannya indah, mendapat beasiswa dalam dan luar negeri dalam nama Tuhan Yesus. Sehat, umur panjang, tegap sentosa. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Hormat orang tua, panjang umur di bumi. Janji Tuhan sesuai dengan firman-Mu, berbahagia hidup di bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa, nyerahkan dalam nama Yesus setiap perjalanan pulang anak-anak-Mu dari gereja Gading Nias ke tempat mereka masing-masing, dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap berkat untuk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara bersama-sama dengan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur, kami berada sebagaimana kami ada. Kami berdoa, mengucap berkat untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia disayang Tuhan Yesus. Indonesia dijaga malaikat sorga. Dalam nama Yesus kami menolak segala niat orang-orang jahat, segala rancangan-rancangan jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Setiap provokasi dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, para pemimpin di negara ini dalam nama Yesus, Tuhan beri roh takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya setiap masyarakat dijamah Tuhan. Kami berdoa, gereja-gereja Tuhan dijaga Tuhan, anak-anak Tuhan dijaga Tuhan
dalam nama Yesus. Sesuai firman-Mu kami berdoa untuk kesejahteraan tempat kami berada. Di dalam nama Yesus kami mengucap berkat Indonesia, ada minyak anggur, janji Tuhan tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang membawa kami dalam nama Yesus terbang ke sorga, pesta di sorga. Haleluya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengasihi tempat kami berada ya Tuhan Yesus. Kami mengasihi bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Kami mengasihi para pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan Yesus kasihi, Tuhan sayangi, Tuhan jumpai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan getarkan hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus ada roh pertobatan di Indonesia. Ada roh keselamatan di Indonesia. Kami tolak roh percidraan. Kami tolak segala setan kuasa gelap, roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia aman, ucap berkat untuk tempat tinggal kami. Indonesia disayang Tuhan, biar belas kasih-Mu ya Tuhan dinyatakan, dicurahkan bagi Indonesia, yaitu para anak-anak Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan kami berdoa sepakat sehati di dalam nama Yesus. Kami mengasihi tempat tinggal kami. Kami berdoa Indonesia diselamatkan Tuhan. Kami percaya ada kegerakan rohani, ada terobosan kerajaan sorga yang akan dinyatakan bagi tempat ini, bagi bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, maka Tuhan Yesus berkati urapi sekali lagi setiap kami yang melayani pada hari ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus setiap kami, worship team, worship leader, Pak Arda, dan juga berkati yaitu Pak Evangelis Arda, Evangelis Alvarado dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus bersama dengan rekan-rekan worship team, bersama juga dengan rekan-rekan Asher, soundman operator media, tim event. Tuhan memberkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, Tuhan memberi hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tuntun, Tuhan urapi, penuh kemuliaan Tuhan bersama keluarga, panjang umur, sehat sempurna dalam nama Yesus. Maka setiap acara program gereja diberkati Tuhan Yesus, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap cabang-cabang ibadah Gereja Tiberias Indonesia dijaga malaikat sorga, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap rumah anak-anak Tuhan dijaga malaikat sorga, penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maka akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan iman yang kita terima, kita dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian bersama keluarga kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Tuhan